hari ini saya mau ngebahas tentang anak dan screen time. Untuk kamu yang belum kenal saya punya anak umurnya mau 4 tahun ini. Dan kita semua sama-sama ngalamin stay home order kan, dari mulai bulan Februari atau Maret. Buat saya pribadi awal-awal masih oke, cuman lama-lama saya pusing juga, nggak keluar-keluar kan. Anak pun juga, terutama di New York, rumahnya kecil gitu kan, apartemen, nggak ada halamannya sama sekali, dan kita nggak keluar sama sekali. Jadinya jalan pintas paling gampang itu screen time. Memang soal screen time ini dari dulu memang saya batasi. Dia mulai nonton itu sekitar mau 1 tahun, dan mulai aktif nonton itu ketika saya pindah ke New York. Kenapa? Karena saya butuh screen time sebagai nanny. Karena saya sendirian kan, jadi kalau misalnya saya butuh waktu untuk beres-beres, untuk ketika saya sibuk dan saya pengen anak saya anteng gitu, tenang, itu ya saya kasih screen time, nggak ada jalan keluar, karena memang tinggal kita berdua doang kan. Jadi dimulailah perjalanan screen time anak saya, walaupun waktu itu ya masih nursery rhyme, karena awal-awal kan ketika kesini 1,5 tahun, jadi masih lagu-lagu gitu, masih aman. Ketika mulai stay home order, dia mulai mau 4 tahun, jadi otomatis memang nggak bisa cuma ngasih video-video music gitu kan. Dia mulai suka yang kayak Spider-Man, dia mulai suka yang berantem-berantem gitu. Selama karantina ya udah saya kasih aja gitu. Tapi memang ternyata video YouTube itu ya banyak bahayanya juga, banyak penjahatnya juga gitu. Saya bilang penjahat kenapa? Karena mereka bertopeng bener-bener video anak-anak, tapi ada tabrakannya, ada adegan kissing gitu, dewasa segala macam. Ada yang menabrakkan diri, menyakiti diri, aduh itu bahaya banget sih. Ketika saya temuin itu, langsunglah saya cut untuk enggak YouTube lagi. Enggak YouTube lagi itu ya sekitar 2 bulanan yang lalu gitu lah. Karena saya ngeliat ada perubahan dari perilaku anak saya juga. Itu yang pertama. Jadi awalnya saya stop YouTube. Lalu YouTube di stop, saya pikir karena kita masih sama-sama di rumah gitu kan. Jadi gitu, gimana kalau saya cariin aplikasi coding games yang memang untuk umurnya, siapa tahu jadi lebih manfaat gitu kan. Dan dia bisa screen time-nya bisa diganti dengan games-games yang memang melatih logika gitu maksud saya. Tapi juga ternyata di games-games itu, kalau misalnya kamu masih tersambung internet, akan banyak ad yang pop up. Karena ini kan yang gratisan kan, games yang gratisan. Banyak yang pop up dan itu bahaya banget. Lebih bahaya dari YouTube. Karena di situ dia pop up-nya bener-bener konten dewasa, walaupun bukan konten dewasa yang XXX gitu. Jadi strategi games yang gratisan ini itu ketika kamu lagi main, dia pop up, kita klik, dia akan ke download banyak banget game. Jadi setiap lagi main anak gitu kan, anak lagi, sebenarnya anak tuh maunya main, anak suka banget sama aplikasi games coding ini. Tapi ketika dia lagi main terus ada yang pop up, dia mau awasin, tapi klik dia jadi ke download games itu. Terus lagi main sebentar lagi ke pop up lagi dan dia download lagi. Jadi makanya kadang-kadang tuh kalau misalnya dia lagi pegang handphone untuk main game, tiba-tiba banyak banget games yang ke download gitu, kayak 10, 12, segitu banyaknya. Dan games-games itu banyak yang bahaya. Ini saya kasih tahu kamu, ada satu yang menurut saya paling jahat, paling bahaya, itu Kick the Body. Si Kick the Body ini itu tuh jahat banget karena isinya itu tentang gimana cara nyakitin body ini. Body ini dia bentuknya kayak ginger cookies gitu, bentuk anak-anak gitu, tapi kayak anak kamu dikasih pilihan untuk apa aja, alat-alat untuk nyakitin dia, untuk nyiksa dia, kayak segala macam alat untuk nyiksa itu ada di situ. Dan anak kamu disuruh pilih dan disuruh nyakitin the body itu. Aduh itu serem banget sih, sempat banget ngerubah perilaku anak saya jadi lebih agresif. Saya sempat agak bingung, saya pikir karena sekilas ngeliat ya cuma lucu-lucu aja gitu, loncat sana loncat sini gitu kan. Jadi benar-benar emang didesain, emang games dan si Kick the Body video ini emang didesain untuk anak-anak gitu, karena bentuknya semuanya itu nggak. Tapi kalau kamu benar-benar ikutin, dia itu games untuk 100 juta cara gimana caranya nyakitin orang, matanya apanya putus, apa yang kayak gitu itu bahaya banget. Nah dari situ saya ngerasa, wah I need to do something kan, wah ini kayaknya nggak bisa. Karena
bukan cuma di aplikasi games, tapi juga ada si Kick the Body ini ada di mana-mana gitu. Kayak ada di video, beberapa video tiba-tiba emang karakter ini muncul di mana-mana gitu, yang bikin ngingetin anak saya lagi, karena memang entah ya, kayak terintegrate gitu loh. Kick the Body ada di mana-mana. Pokoknya saya jadi enggak ketika saya tahu soal Kick the Body ini. Saya ngeliat di semua video tuh ada dia gitu, kayak tiba-tiba dia jadi bintang tamunya apa gitu. Jadi disitulah saya mulai putusin, oke, kayaknya ini memang harus berhenti for the sake of ourselves, untuk anak kita kan. Jadi pendekatan yang saya lakukan untuk stop screen sama anak saya itu ya udah, pertamanya bener-bener di stop aja. Jadi awalnya kita pikir oh ini karena internet, karena yang jahat itu pop-up kan. Jadi ada video-video yang memang bisa ditonton ketika internet nggak ada, itu aman. Jadi wifi kita matiin dengan airplane mode, atau ya udah matiin aja wifi-nya gitu. Berhasil beberapa hari aja perilaku anak saya kembali baik, kembali lembut gitu, kembali penyayang, kembali takut nyakitin orang lain gitu, makhluk lain, entah itu binatang ant atau bee gitu, yang kayak gitu-gitu kan. Itu 3 hari saya ngelihat perilaku anak saya berubah. 3 hari enggak nonton video, ya udah jadi nggak agresif lagi gitu. Kayaknya ini memang yang paling tepat lah. Saya tetap kasih dia aplikasi games coding tapi tanpa internet, itu yang pertama. Tapi lama-lama juga saya ngelihat anak saya nonton kok makin lama makin deket gitu, kayak makin lama makin deket gitu. Aduh, saya pusing juga, saya takut matanya kan, yang mana ya kita semua takut lah soal mata. Akhirnya ya udah saya putusin untuk enggak handphone lagi, anak saya tidak memegang handphone lagi. Jadi tingkatannya benar-benar pertama ketika anak dikasih handphone gitu kan, ada internetnya, berarti dia bisa YouTube, bisa game segala macam, berarti kan dia memang punya power, punya kekuasaan untuk mengkontrol apa yang dia tonton kan. Walaupun ada kita di belakangnya, cuman nih kadang-kadang kita nggak ngeh lah, karena banyak yang kita lakuin kan, masak ini itu, tentunya dia rubah cepet banget ketika ada kita, dan ketika kita jauh dia nonton apa yang memang dia pikir menarik, itu kan bisa banget. Yang mana saya alamin waktu itu, anak umur 3 tahun nutupin apa yang dia tonton, ketika saya datang tuh saya udah pernah alamin. Anak pinter banget kan. Jadi awalnya gitu, pertama ketika untuk YouTube, anak saya punya kontrol untuk bisa ganti-ganti sesuka dia. Dia bosan ganti, artinya kan dia memang bosenan jatuhnya kan, karena lama-lama jadi cepet banget tuh gantinya. Terus yang kedua, aplikasi games. Jadi ada aplikasi games masak, jadi kita kan sering banget masak bareng. Dia pikir masak segampang itu, tapi memang setiap hari saya juga ajak dia masak, jadi dia kadang-kadang tahu juga, cuma kadang dia suka lupa aja gitu. Dia pikir dengan motong seperti itu udah kepotong semua yang kayak gitu-gitu, jadi lebih sesuatu yang nggak praktikal gitu kan. Yang kedua, game si Kick Body itu, dia benar-benar punya kuasa untuk memperlakukan si The Body ini terserah dia suka-sukanya apa, karena instruksinya memang semua senjata paling mematikan, senjata paling paling primitif tuh ada di situ tuh, nyakitin si The Body ini. Yang pertama, terus habis itu saya kurangin. Jadi yang kedua ini yang tanpa internet dengan airplane mode atau wifi diawasin sama sekali, itu bener-bener menurut saya udah oke lah, karena dia bener-bener nggak punya kuasa untuk mengkontrol. Dia bener-bener harus sabar, dia bosen dengan video itu aja, tapi ya nggak masalah. Untuk aplikasi gamesnya juga itu bener-bener games coding, games untuk latihan logika gitu. Jadi menurut saya itu udah oke. Tapi terus saya ngelihat matanya gitu, saya sedih ngelihat matanya kok makin lama kayak makin mendekat itu kalau nonton handphone gitu ya. Akhirnya saya putusin oke, nggak handphone sama sekali. Ketika saya dan suami akhirnya rundingan untuk nggak kasih handphone sama sekali, itu artinya saya dan suami juga berkomitmen untuk bisa fokus ke anak, karena tidak ada neni lagi kan. Jadi menurut saya handphone itu buat saya seperti neni. Memang banyak yang bisa dipelajarin di situ, tapi juga banyak juga yang bisa dipelajarin dengan adanya kita bareng anak gitu. Jadi kalau misalnya saya alasannya bilang saya kasih handphone karena untuk anak belajar, enggak sih, buat saya pribadi enggak. Saya butuh handphone untuk neni, untuk ngejagain anak saya biar anteng ketika saya ngelakuin hal yang lain gitu. Akhirnya ketika saya putusin untuk no handphone, berarti fokus saya dan suami, waktu saya dan suami untuk nemenin anak itu benar-benar harus tercurah dan serius gitu kan. Jadi ya udah kita putusin oke, stop handphone. Jadi untuk pertama kali stop handphone itu agak ini juga sih, beberapa hari pertama tuh pastinya dia minta kan.
dia minta, tapi saya dan suami pun nggak megang handphone awal-awal. Jadi benar-benar megang handphone ketika lagi urgent banget, suami ketika lagi butuh dengan kerjaan, tapi sebisa mungkin nggak di deket dia. Jadi tapi saya juga terus jelasin gitu kenapa. Jadi setiap ada perubahan itu saya jelasin kenapa nggak boleh YouTube lagi, kenapa nggak boleh aplikasi games lagi, kenapa nggak boleh handphone lagi. Saya jelasin emang terang-terangan, banyak orang jahat di YouTube gitu, banyak orang jahat di internet. Jadi mama mau ngelindungin kamu dari orang-orang jahat ini, yang mana artinya kita nggak bakal, jadi artinya kita nggak akan nonton YouTube lagi atau internet lagi gitu. Banyak diskusi lah di situ kayak why who's the bad guy, yang kayak gitu. Tapi ya saya jelasin sedikit, pokoknya saya jelasin, nggak ada yang saya tutup-tutupin. Jadi saya jelasin concern saya apa, jahatnya tuh gimana, saya nggak mau perubahan dari dia apa. Ketika kamu nonton ini kamu jadi begini perilakunya, jadi mama nggak mau karena kamu adalah anak yang baik, yang kayak gitu. Alasan saya nggak mau dia nge-YouTube lagi itu saya jelasin semua ke dia, semuanya jelas. Jadi dia lumayan, walaupun masih umur mau 4 tahun, tapi dia berusaha kayak oke, mungkin berusaha mengerti gitu. Saya banyakin peluk. Jadi setiap dia agresif saya peluk lagi, karena saya tahu lah itu kan jadinya kayak adiktif gitu kan untuk screen time, dan dia memang sempat agresif karena ketularan video-video jahat itu. Jadi setiap dia seperti itu saya peluk, setiap dia agresif, setiap dia marah, mau nonton gitu, saya peluk, saya bilang saya sayang, saya terus sama dia. Jadi bener-bener saya temenin, saya peluk terus, setiap dia minta, setiap dia agresif, setiap dia marah gitu, saya peluk, saya jelasin, saya bilang saya sayang, saya jelasin kenapa. Pokoknya kayak gitu terus. Beberapa hari akhirnya dia mulai mengerti dan mulai benar-benar berubah gitu. Jadi benar-benar memang harus ekstrim, karena kan kita mau merubah kebiasaan kan. Jadi memang harus ekstrim sih, itu yang saya lakuin. Ekstrim enggak sama sekali, dan ketika dia memang melawan ya peluk, karena memang love conquer everything gitu. Karena memang saya sayang banget sama dia kan. Jadi saya benar-benar tunjukin, nggak cuma perintah, tapi saya jelasin kenapa saya peluk dia, karena memang semuanya demi cinta gitu. Karena saya sayang sama dia. Dan alhamdulillah dia ngerti gitu, anak-anak ternyata ngerti kalau misalnya dijelasin. Hari kelima ya udah dia nggak nanya lagi, dia udah nggak minta lagi. Saya sedikit kalau misalnya keluarin handphone, dia udah nggak minta sama sekali. Ada handphone nganggur, dia udah nggak diem ngambil gitu. Pokoknya udah, ya udah, dia udah tahu kalau memang handphone bukan untuk dia. Alhamdulillah, memang kalau mau break the habit memang harus ekstrim gitu. Dan beberapa hari pertama itu memang bukan perintah sih, jatuhnya memang komunikasi dan kasih sayang sih menurut saya. Jadi ya alhamdulillah sekarang anak saya udah nggak megang handphone sama. Kalau di sini itu kan kalau jalan itu kan memang jauh, jadi kadang-kadang ya di jalan saya kasih dia handphone gitu. Tapi sekarang saya udah nggak kasih dia handphone, jadi dia bener-bener kalau nggak lagi nyemil ya bengong gitu, which is good. Saya dari dulu memang percaya anak-anak memang harus ngerasa bosan, karena ketika dia bosan dia berimajinasi. Saya percaya memang anak-anak butuh waktu untuk bosan, dan ketika dia bosan it's a good thing for him, for them gitu. Bukan sesuatu yang memang dia harus aktif terus, dia harus overstimulate terus gitu, enggak. Tapi kadang-kadang ya gitu lah. Jadi ya sekarang banyak banget waktu bosan dia. Ketika di jalan ya dia jadi ngeliat-liat hal kecil gitu di sekelilingnya, ngeliat cloud, ngeliat awan, bentuk-bentuk awan, imajinasi dia gitu. Dan di rumah pun dia kalau misalnya memang lagi bosan ya udah dia ngoprek aja, ngoprek kayak dulu lagi, ngoprek dapur, ngoprek alat rumah, jadi alat main dia gitu, balik lagi. Tapi ya memang mereka butuh banget kita untuk selalu ada, selalu siap di samping mereka. Walaupun kita cuma duduk, tapi mereka mau ada selalu dengan kita, karena memang mereka itu makhluk sosialnya bareng-bareng terus ya. Jadi ya gitulah, intinya memang handphone itu neni, kalau nggak ada handphone ya kamu harus fokus ke anak kamu ya gitu. Tapi ya balik lagi yang tadi saya bilang ada 3 tahap. Menurut saya yang pertama, untuk ngasih semua kuasa kontrol ke anak kamu itu bahaya sih. Yang kedua itu tanpa internet, itu pasti udah banyak yang lakuin juga ya tanpa internet, tapi anak-anak masih punya aplikasi games, aplikasi untuk video-video untuk yang bisa ditonton yang kita memang mau. Lumayan bisa jadi neni sementara kalau misalnya emang kita sibuk, dan anak-anak pun aman karena nggak ada internet. Itu memang kayak 2 mata pisau, banyak positifnya tapi banyak penjahatnya juga gitu yang mau penetrin anak-anak kita, bahaya banget. Dan yang ketiga itu kalau memang mau ekstrim, nggak handphone sama sekali. Kan anak saya mau 4 tahun kan, dan kemungkinan sekolah entah kapan akan dimulai. Saya pun juga sekarang pakai YouTube lagi, tapi di TV.
Jadi nggak lewat handphone, anak saya nggak megang handphone sama sekali. Dan kalau misalnya saya mau kasih materi misalnya untuk membaca, untuk nyanyi, itu saya langsung setel ke TV dari handphone. Jadi gitu. Ya memang saya nggak pungkirin memang YouTube banyak banget manfaatnya juga, tapi kalau kontrol di anak itu bahaya gitu. Dan anak ternyata memang bisa tanpa megang handphone sama sekali, di luar, di jalan, di restoran, di stroller, di rumah tanpa handphone tuh bisa banget, asal kamunya bener-bener komitmen mau selalu tantau anak. Capek sih, saya tidur aja gitu di sebelah dia gitu, dia ngoprek buku, ngoprek apa, saya tidur di sebelah dia karena memang capek kan. Dan rumah sedikit berantakan, pastinya lebih berantakan dari kalau misalnya anak megang handphone. Cuma ya nggak masalah kalau memang harus dipikirin, dibandingin sama efek negatif dari orang-orang jahat ini yang memang mau nyerang anak-anak kita tuh nggak masalah banget. Jadi anak-anak cuma mau ditemenin, kamu tidur, kamu cuma duduk gitu, itu nggak masalah banget. Dia ngoprek sendiri ya, kadang-kadang ya dia pengen ngobrol, dia kan suka banget ngomong kan. Jadi memang harus kayak gitu ya, jadi begitulah. Sekarang anak saya bebas handphone, dan saya kasih materi juga tetap lewat YouTube. Memang kalau ada yang dibutuhin nonton beberapa YouTube juga, tapi lewat TV. Dan itu yang saya pilih, kadang mau tentang nouns atau tentang fonetik gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu sih, dia bisa pilih dari 2 video yang saya pilihin gitu misalnya. Alhamdulillah dengan segala perjuangannya, kayaknya ini hal yang paling baik buat anak saya. Ya begitulah tentang screen time saya dan anak saya. Saya coba ngerti lah, di setiap rumah pasti beda-beda keperluannya, kepentingannya, kesibukannya. Jadi memang nggak bisa disamaratain gitu. Oke, kalau gitu obrolan santai kita kali ini tentang anak-anak dan screen time. Kalau memang ada teman-teman di sini yang benar-benar mau stop anaknya dari pegang handphone, itu benar-benar bisa banget. It's possible. Walaupun kesannya kayak mungkin gak sih, dan itu benar-benar bisa. Butuh waktu beberapa hari untuk adaptasi, butuh perhatian dan kasih sayang kita untuk beberapa hari mereka adjust, tapi akhirnya dia bisa. Oke, kalau begitu sekian dulu untuk kali ini. Semoga sharingnya bermanfaat. Di like videonya, jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi. Jump. So this. Okay. Good job, Adi. Good job. Yes. You clean your own pants. Good job.